Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Semoga Nana semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kebersihan tentunya. Kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Senyum Fatur yang akan membagikan video-video pembelajaran, video-video tentang materi apa saja yang ada di pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga untuk SD tentunya ya. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran PJOK untuk kelas 4. Jadi untuk anak-anak kelas 4 silahkan persiapkan alat tulisnya dan tonton video ini sampai akhir. Kemudian jangan lupa diklik like-nya, komen, di-share tentunya, dan juga jangan lupa ada tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak semua tahu update terbaru dari channel Senyum Fatur. Nah, kalau yang udah di-subscribe jangan klik subscribe lagi. Klik loncengnya, kalau sudah share ke teman-teman anak-anak semua agar teman-teman yang lain juga bisa menonton dan mendapatkan materi dari channel Senyum Fatur. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ingatkan tetap jaga protokol kesehatan. Ada berapa? Ada 5. Apa saja nih? Ada yang lupa ya? Untuk yang lupa, Bapak akan ingatkan lewat video berikut ini tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ada 5 itu loh. Mau tahu? Yuk, simak video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no. Tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu. Baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun.
Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi ada berapa? Ada 5 betul. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, itu tadi 5M atau 5 anjuran dari pemerintah untuk protokol kesehatan pada pandemi COVID-19 saat ini. Jadi untuk anak-anak semua, patuhi agar kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita bisa terhindar dan tetap sehat dari wabah corona yang ada saat ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi pada hari ini tentang materi pembelajaran PJOK untuk anak kelas 4. Yuk, kita langsung ke materinya ya. Nah, kali ini kita akan bahas pada pembelajaran PJOK kelas 4 dengan materi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah memahami pembelajaran ini, kita diharapkan siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat, serta mempraktikkan variasi kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencak silat. Pencak silat atau dikenal silat adalah suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan dalam setiap jurusnya. Tiap-tiap daerah juga di Indonesia memiliki aliran-aliran pencak silat yang khas. Nah, ini pencak silat nih anak-anak. Pencak silat itu jadi merupakan bela diri dari Indonesia, seperti halnya karate dari Jepang dan bela diri lainnya yang ada di dunia saat ini. Jadi pencak silat itu merupakan seni bela diri tradisional khas dari Indonesia dan memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Ya, paham ya? Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu ada gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang arah dalam pencak silat. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak lokomotor. Perhatikan ke-8 arah mata angin dalam pencak silat berikut. Nah, misalkan ada arah ke depan, ke belakang, serong kiri, serong kanan, samping kiri, dan samping kanan. Nah, ini merupakan arah dalam seni bela diri pencak silat. Bisa ke depan, langkahkan kaki ke depan, langkah ke belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan depan, serong kanan belakang, serong kiri depan, dan serong kiri belakang. Ya, ada 8 arah mata angin untuk arah dalam pencak silat. Kemudian ada pola gerak langkah dalam pencak silat. Ada langkah lurus, ada langkah berkelok-kelok, ada langkah huruf U, ada langkah segitiga, langkah persegi, dan langkah huruf S. Nah, langkah lurus ke depan terus, misalkan 1 ke depan, 2 ke depan, 3 ke depan lagi, terus sampai 8 pun langkahnya tetap ke depan. Ya, kemudian kalau langkah berkelok seperti berzigzag, 1, kemudian 2 garis serong kanan, 3 serong kiri, 4 serong kanan, 5 serong kiri, 6 serong kanan, 7 serong kiri, dan 8 serong kanan. Seperti itu. Kalau langkah huruf U, dari ujung, kemudian langkahnya mundur, kemudian ke samping kanan ataupun samping kiri, kemudian ke depan. Nah, itu. Ada lagi langkah segitiga. Kalau langkah segitiga, dari ujung, titik awal, kemudian serong kiri depan, kemudian serong kiri belakang, kemudian samping kanan. Nah, seperti itu bentuk segitiga arahnya. Kemudian kalau sama langkah persegi, ke depan,
kemudian samping kiri, kemudian ke belakang, samping kanan. Nah, seperti itu. Kalau huruf S dari mundur atau langkah belakang, kemudian samping kanan, lalu langkah belakang. Nah, itu langkah-langkah kaki dalam pola gerak langkah pada pencak silat. Nih, ada langkah angkatan. Ini juga merupakan pola gerak langkah dalam pencak silat nih. Ada langkah angkatan, langkah geseran, langkah ingsutan, dan langkah lompatan. Nih, langkah angkatan biasa seperti kita melangkah seperti biasa, diangkat kaki kanan atau kaki kiri ke depan atau ke belakang. Tadi samping kanan, samping kiri, serong kanan, serong kiri. Kemudian langkah geser. Langkah geser itu tidak mengangkat kaki, tapi menggeser kakinya. Seperti kita mengelap lantai tapi menggunakan kaki, jadi digeser kakinya, tidak diangkat. Kemudian langkah ingsutan itu dari rapat kemudian dilebarkan dengan menggeser-geserkan telapak kaki, ya, menggeser-geserkan telapak kaki dengan tidak mengangkat kaki. Dan yang terakhir langkah lompatan. Langkah lompatan itu seperti kita melompat tapi tidak terlalu jauh lompatannya, ya. Lompat ke depan atau sama seperti tadi, belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan atau serong kiri. Nah, sekarang kita masuk ke gerak dasar non lokomotor dalam pencak silat. Nah, gerak dasar non lokomotor yang pertama ada apa? Sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda itu persiapan awal ketika kita ingin melakukan pencak silat ini. Semua olahraga pasti akan ada sikap kuda-kudanya. Tujuannya apa? Untuk memulai ataupun sikap awal pada saat kita akan berolahraga. Nah, yang pertama di sikap kuda-kuda pencak silat ada sikap kuda-kuda depan dengan kaki kanan di depan ataupun kaki kiri di depan. Bebas. Ada salah satu kaki di belakang dengan badan yang agak condong ke depan. Kemudian sikap kuda-kuda belakang sama seperti tadi, namun badan agak dicondongkan ke belakang. Kemudian ada sikap kuda-kuda samping. Nah, sikap kuda-kuda samping berbeda nih. Kakinya sejajar, kemudian salah satunya ditekuk ke kanan ataupun ke kiri. Nah, itu sikap kuda-kuda samping. Kaki dibuka agak lebar atau selebar bahu boleh. Kemudian sikap kuda-kuda tengah. Nah, sikap kuda-kuda tengah ini sejajar nih, kemudian dibuka selebar bahu, kemudian ditekuk keduanya. Sikap kuda-kuda silang belakang. Nah, seperti tadi sikap kuda-kuda belakang, namun kakinya agak disilang. Nah, disilang posisinya. Kalau sikap kuda-kuda silang depan, nah sama seperti silang belakang, namun posisi badan yang berbeda. Sekarang sikap pasang. Ada sikap pasang terbuka dan sikap pasang tertutup. Nah, berbeda nih permulaannya. Ada kuda-kuda, kemudian ada sikap pasang. Ada yang terbuka, dibuka lebar tubuhnya, ada yang ditutup. Kemudian ada sikap tegak. Tuh, sikap tegak biasa, kemudian ada yang dikepalkan tangannya, kemudian ada yang di depan dada, dan juga ada yang silang, ya. Ada 4 sikap tegak pada pencak silat. Kemudian ada gerakan pukulan. Gerakan pukulan. Ada pukulan lurus. Tuh, lihat di gambar ya. Kemudian ada pukulan tegak. Bedanya dengan pukulan lurus, posisi tangannya sekarang menghadap ke atas. Kalau pukulan lurus menghadap ke samping atau ke depan seperti biasa. Ini ibu jarinya berada di atas kalau pukulan tegak. Nah, pukulan bandul. Kalau pukulan bandul itu dari bawah ke atas mukulnya dengan posisi jempol ada di atas. Kemudian pukulan melingkar. Nah, pukulan melingkar itu seperti ingin mengait. Jadi membentuk lingkaran dari samping agak keluar terus ke dalam lagi pukulannya. Nah, ini jenis-jenis gerakan pukulan pada pencak silat. Dan ada lagi gerakan tendangan. Ada tendangan lurus, kemudian ada tendangan melingkar,
ada tendangan samping, ada tendangan T. Nah, kalau tendangan lurus seperti biasa dari bawah, kemudian angkat kakinya selurus mungkin ke depan. Ya. Nah, kalau tendangan melingkar, ketika ingin mukul itu dari keluar dulu, kemudian ditendang ke depan. Kalau tendangan samping itu posisi kakinya berbeda dengan tendangan lurus. Kalau tendangan samping, kakinya itu agak lurus, kemudian mata kakinya menghadap ke arah langit. Ya, tendangan samping. Nah, kalau misalkan ada musuh dari samping, tendang, samping, tendang, begitu. Dan juga tendangan T. Kalau tendangan T itu posisinya kakinya sebelum menendang, tekuk dulu dan angkat, tetap diangkat, kemudian tekuk, baru ditendang. Itu. Ada elakan juga, Nak. Gerakan elakan. Elakan itu seperti ingin menghindar. Nah, ada elakan bawah, ada elakan atas, dan elakan samping. Seperti ingin menghindar. Kemudian ada tangkisan. Tangkisan ke dalam dari luar, kemudian tangannya diputar ke dalam. Kemudian ada tangkisan luar. Tangkisan luar ini seperti tadi ke dalam, namun arahnya yang diganti dari dalam, kemudian hempaskan ke luar, ke samping gitu ya. Kemudian ada tangkisan atas. Nah, tangkisan atas dengan posisi seperti biasa. Kemudian ada pukulan, itu tangkis ke atas, tangan diarahkan ke kepala kita, jadi dikeataskan. Kemudian tangkisan bawah. Nah, kalau ke tangkisan bawah, ketika dipukul, kita arahkan tangannya untuk menangkis, kemudian arahkan ke bawah. Nah, itu jadi penerapan variasi sikap kuda-kuda dan pola gerak langkah secara tepat dapat membentuk gerak dasar seni bela diri yang baik, dan juga termasuk gerak dasar seni pencaksilat. Berlatihlah pencaksilat dan olahraga bela diri lainnya dengan semangat karena bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Berlatih gerak langkah sesuai pola di depan memerlukan sikap teliti dan tekun. Sikap teliti dapat ditunjukkan dengan berhati-hati saat melangkah gerakan sesuai pola. Adapun sikap tekun dapat ditunjukkan dengan cara rajin berlatih. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada 10 teknik dasar yang ada di dalam pencak silat. Ya, silakan ditonton.
itu tadi materi yang sudah Bapak bahas pada video pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk anak semua, kalau misalkan masih ada yang belum paham, silakan kembali ke titik sebelumnya atau kembali ke awal untuk membahas ataupun mengulang materi yang tadi sudah Bapak bahas, agar kalian semakin pintar terkait dengan pembelajaran PJOK. PJOK juga penting karena pembelajaran PJOK akan membuat kalian sehat ya. Oke, nah itu tadi video pembelajarannya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Itu tadi video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Terakhir, jangan lupa buat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.